4. Kelompok 2 akan menceritakan tentang perjalanan kisah Nabi Muhammad SAW dari beliau lahir sampai beliau menerima wahyu-wahyunya. Kisah Nabi Muhammad bisa diceritakan pada anak-anak kita. Ada banyak peristiwa penting yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, mulai dari kelahirannya, menikah, kalam berdakwah, hingga wafat. Dalam beberapa sirah nabawiyah disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW lahir di kota Makkah pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan tahun 570 Masehi. Nabi Muhammad lahir dari orang tua bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab. Abdullah merupakan seorang saudagar yang sering bepergian ke negeri Syam. Akan tetapi Abdullah meninggal dunia saat Aminah mengandung Nabi Muhammad yang baru berusia 2 bulan. Setelah itu Nabi Muhammad pun lahir tanpa didampingi sang ayah. Setelah lahir, Nabi Muhammad diserahkan pada Halimah Sa'idah untuk disusukan. Zaman dulu, masyarakat Arab memiliki kebiasaan menyusukan anak-anak mereka kepada perempuan desa. Hal ini bertujuan agar anak-anaknya tumbuh di lingkungan pedesaan yang udaranya masih bersih. Nabi Muhammad pun tinggal bersama ibu susunya di dusun Bani Sa'ad selama 4 tahun. Kisah Nabi Muhammad selanjutnya di usia 6 tahun sang ibu pun wafat. Kemudian Nabi Muhammad dirawat oleh kakeknya dari pihak ayah yaitu Abdul Muthalib. Selang 2 tahun sang kakek wafat. Sejak saat itu Nabi Muhammad SAW dirawat oleh pamannya bernama Abu Thalib yang merupakan salah satu petinggi dari keluarga Bani Hashim. Nabi Muhammad SAW pun sering ikut berdagang ke Syam bersama pamannya. Tumbuh dewasa, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah wanita terpandang cantik dan berasal dari golongan orang berada di Arab. Nabi Muhammad menikah saat berusia 25 tahun, sedangkan Khadijah saat itu berusia 40 tahun. Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu saat usia 40 tahun. Setelah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW pun mulai melakukan dakwah. Pada awalnya dakwah yang disampaikan dengan cara bersembunyi. Nabi Muhammad SAW wafat saat berusia 63 tahun. Beliau mengalami sakit dalam beberapa waktu. Suhu tubuhnya tinggi dan sampai akhirnya mengembuskan napas terakhir. Itulah kisah sang Nabi Muhammad SAW yang perlu kita ketahui. Nabi Muhammad menerima wahyu. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu anhu, istri Nabi Muhammad, berkata, peristiwa awal turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW adalah diawali dengan ar-ru'yah as-shadiqah atau mimpi yang benar di dalam tidur. Tidaklah beliau bermimpi kecuali yang beliau lihat adalah sesuatu yang menyerupai belahan cahaya subuh, dan dia dalam dirinya dimasukkan perasaan untuk selalu ingin menyendiri. Maka beliau memutuskan untuk berdiam diri di dalam Gua Hira, beribadah di dalamnya pada malam hari selama beberapa hari, dan untuk itu beliau membawa bekal. Setelah perbekalan habis, maka beliau kembali dan mengambil bekal. Begitulah seterusnya sehingga kebenaran pun datang pada beliau, yakni pada beliau berada di dalam Gua Hira. Malaikat mendatanginya seraya berkata, "Iqra." Maka Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Beliau menjelaskan, lalu malaikat itu pun menarik dan menutupiku hingga aku pun merasa kesusahan. Kemudian malaikat itu kembali lagi padaku dan berkata, "Iqra." Aku menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Ia menarik lagi dan mendekapku ketiga kalinya hingga aku merasa kesusahan. Kemudian malaikat itu menyuruhku kembali seraya membaca, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam." Hingga alamal insana ma lam ya'lam. Maka dengan badan yang menggigil akhirnya Nabi Muhammad kembali pulang ke rumahnya. Beliau meminta istrinya Khadijah menyelimutinya. Selimutilah aku, hingga perasaan takut beliau pun hilang. Wahai Khadijah, apa yang terjadi denganku? Sungguh, aku merasa khawatir atas diriku sendiri. Akhirnya beliau menuturkan kejadian yang dialaminya. Khadijah berkata, "Tidak, bergembiralah engkau." Lalu Khadijah pergi membawa Nabi Muhammad bertemu dengan Waraqah bin Nawfal.
Waraqah adalah anak paman Khadijah dan merupakan seorang penganut agama Nasrani pada masa jahiliyah. Dia yang menulis kitab Arab. Dia menulis kitab Injil dengan bahasa Arab. Saat itu dia telah menjadi syekh yang tua renta lagi buta. Khadijah berkata padanya, "Wahai anak pamanku, apa yang telah kamu lihat?" Maka Nabi Muhammad mengabarkan padanya kejadian yang telah beliau alami. Kemudian Waraqah berkata, "Ini adalah namus yang pernah diturunkan kepada Nabi Musa. Namus adalah malaikat." Dari situlah diketahui bahwa Nabi Muhammad dikukuhkan statusnya sebagai Rasul. Muhammad pun menerima perintah menyampaikan serta mendakwahkan agama Islam. Kemudian kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari beliau lahir hingga beliau menerima wahyu. Kami perwakilan dari kelompok 2 kelas 10 IPA 4 pamit undur diri. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.